Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman Nusantara, dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket dari wilayah Surabaya. Wah, Surabaya nih teman-teman nih, yaitu satu buah lensa Canon FDN 50mm f2. Jadi lensa ini mengalami kendala, yaitu optik di bagian depan dan di bagian belakang itu terdapat fogging nih teman-teman. Nah, jadi ini lensa yang sudah mengenai kerusakan fogging. Ini adalah titik tertinggi untuk masa rusaknya teman-teman. Jadi masa rusaknya sudah sampai di titik terakhir, yaitu lensa ini sebenarnya sudah afkir dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, menurut pengamat fotografi, nah jadi lensa ini sudah selesai masa pakainya. Nah, jadi ini sudah di atasnya jamur, di atasnya cleaning mark, dan ini sudah sampai ke titik fogging. Nah, ini dia teman-teman. Jadi berasap seperti ini ya. Nah, ini nanti kalau misalkan dipakai ya teman-teman, nanti kalau misalkan dipakai ini hasilnya itu ngesoft semua atau hasilnya berkabut. Nah, nanti kita akan coba eksekusi, kita bersihkan untuk teman kita di Surabaya. Mudah-mudahan ini lensanya bisa dibersihkan ya teman-temannya, sampai sedemikian rupa, sampai celing. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh, untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya, nah jangan lupa teman-teman, bantu terus, dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, dan inilah optik bagian depannya yang terkena fogging ya. Nanti kita akan coba rapikan. Nah, ini jadi ini adanya di bagian dalam teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang rusak itu di bagian dalamnya. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa yang sama Canon FDN, itu masih bisa kita tangani ya untuk foggingnya. Dan untuk seri SSC dan seri SC FL itu lebih sulit teman-teman untuk menghilangkan foggingnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya lensa seri Canon FDN ukuran berapa aja ya, nah itu sebaiknya diberikan saja ke tenaga ahlinya ya teman-teman, untuk minta diperbaiki foggingnya, karena ini sangat berisiko sekali untuk menghilangkan foggingnya. Nah, sebenarnya menghilangkan foggingnya itu harus obat khusus nih teman-teman nih. Ini dengan obat yang khusus supaya optiknya itu tidak rusak, jadi tidak baret atau tidak kusam. Nah, karena kita ingin memperbaiki supaya optiknya itu bersih dan celing lagi. Jadi bukannya tambah rusak teman-teman, jadi jadi baret-baret atau jadi tambah buram. Nah, tidak seperti itu. Nah, nanti kita akan coba lihat hasil akhir daripada pembersihan fogging untuk lensa Canon FDN ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi sudah melihat foggingnya, dan kita terawang di lampu juga foggingnya seperti apa. Nanti kita akan bersihkan, dan ini nanti di akhirnya itu tahap terakhirnya kita cleaning. Nah, cleaningnya itu biasa aja teman-teman. Nah, jadi yang tahap yang sulitnya itu untuk memisahkan dua optik ini teman-teman. Nah, ini pertaruhan ya gitu, itu membersihkan membelah optiknya dan membersihkannya. Nah, kalau misalkan cleaningnya itu sama dengan cleaning optik-optik yang lain seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini kebanyakan sudah masa pakainya sudah habis, karena ini apa ya teman-teman, jadi
banyakkan itu dari penyimpanan yang menyebabkan kelembapan daripada optiknya, sehingga optiknya itu gampang sampai fogging. Nah, jadi udah di atas jamur teman-teman, itu sampai fogging. Nah, jadi lebih baik, nah teman-teman kalau punya kanan lensa ini ya, nanti pengen dibantu untuk memperbaiki, nah boleh teman-teman nanti masuk ke kolom komentar, nanti kita akan berikan alamatnya dan berapa jasa yang dikenakan untuk menghilangkan fogging untuk lensa Canon FDN ini. Dan juga ini nanti di bagian belakangnya juga nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman, bagian belakangnya juga fogging dan bagian depan ini fogging. Wah, jadi ini kayaknya kalau misalkan orang yang nggak tahu, udah ini lensa sih udah nggak bisa dipakai. Nah, tapi kalau misalkan ini nanti diberikan ke tenaga ahlinya dan diperbaiki, ini bisa seperti baru lagi teman-teman. Dan ini nanti sudah sampai, kalau sudah dibersihkan maksudnya, ini nanti sampai 20-30 tahun dan bahkan 40 tahun ke depan ini sudah tidak rusak lagi. Karena apa? Karena yang rusaknya sudah diangkat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa Canon FDN ini, minta kita bantu untuk memperbaiki foggingnya. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan untuk teman-teman Nusantara, nah banyak yang bertanya-tanya nih, Om, workshopnya di mana? Nah, ini dikirim dari Jawa Timur teman-teman, tepatnya Surabaya. Nah, seperti itu. Jadi beliau itu salah satu viewer saya yang sudah mengamati beberapa konten-konten saya, dan kebetulan dikasih oleh rekannya itu lensa, tapi lensanya udah seperti ini teman-teman. Nah, jadi coba-coba menghubungi saya dan akhirnya barang ini dikirim dan kita buatkan kontennya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara juga bisa yang di luar Jabodetabek, jadi nggak bisa datang karena saya di workshop dan teman-teman semuanya ya kan, itu jaraknya cukup jauh, misalkan di luar pulau atau di kota lain, itu bisa kirim-kirim teman-teman. Jadi nanti semuanya kita bisa bantu untuk pengiriman alamatnya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah selesai di bagian optik bagian depan, dan sekarang kita terawang. Waduh, cakep banget teman-teman. Foggingnya sudah hilang, sudah bersih lagi seperti baru lagi ya teman-teman. Nah, ini kita lihat ke background belakangnya, ini sudah tajam semua nih. Warnanya sudah kental lagi dan sudah jelas lagi. Jadi asap-asapnya itu, asap-asap foggingnya sudah bersih semua. Nah, nanti kita akan coba satu lagi ya di bagian belakangnya. Nanti kita akan coba eksekusi. Nah, tuh celing banget tuh teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita workshopnya itu ada di area Jakarta Pusat teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang kebetulan ada di area Jabodetabek dan sekitarnya, bisa langsung merapat ke lokasi kita, ke workshop kita. Nanti kita arahkan untuk alamatnya. Oke teman-teman, ini yang tahap keduanya. Ini optik yang di belakang diafragma teman-teman. Ini optik yang di belakang diafragma, ini juga terkena fogging. Nah, ini teman-teman bisa melihat kan, sudah seperti ini nih. Wah, ini parah banget nih. Ini sama parahnya dengan yang depan. Dan perbaikannya pun sama teman-teman. Nah, perbaikannya sama ya. Nah, ini sudah, wah udah parah banget deh. Pokoknya kalau ini dibuat foto nggak ada bagus-bagusnya dan nggak ada ganteng-gantengnya dah. Nah, seperti itu. Nah, ini kita coba bersihkan. Nah, seperti yang pertama, jadi kita bersihkan itu tidak langsung ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman bisa melihat proses perbaikannya. Nah, ini kita bersihkan setengah dulu nih teman-teman nih. Jadi teman-teman nanti bisa melihat mana yang sudah diperbaiki dan yang belum diperbaiki. Nah, ini kita coba bersihkan lagi seperapatnya. Nah, jadi 3 perapat tuh sudah bersih ya teman-teman ya. Tinggal seperapat lagi nih, seperempatnya. Nah, seperempatnya dibersihkan. Nah, nanti akan bersih banget seperti yang di bagian depan tadi. Nah, oke teman-teman, jadi kita kembali lagi. Untuk teman-teman yang kebetulan di area Jakarta Pusat, Jabodetabek dan sekitarnya, bisa langsung merapat. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan berikan alamatnya. Nah, seperti itu untuk tepatnya ya.
Dan untuk teman-teman yang kebetulan ada di luar Jabodetabek, nggak usah berkecil hati, nanti bisa kirim-kirim seperti yang sedang kita tangani ini dari Jawa Timur. Dan juga kemarin-kemarin juga banyak itu dari dari Tanjung Pinang, dari Bangka Belitung, terus dari Kalimantan. Wah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah. Nah, seperti itu. Jadi nanti mereka-mereka itu atau teman-teman viewer saya itu nanti masuk ke kolom komentar. Kalau misalkan belum pernah yang kirim-kirim, nanti kita akan berikan alamatnya. Tapi yang sudah bisa kirim-kirim biasanya mereka-mereka tuh rekan-rekan semuanya langsung japri. Om, ini mau kirim lensa ini. Nah, Om mau kirim lensa ini. Nah, oke, nanti langsung dikirimkan alamatnya. Seperti itu. Dan proses perbaikannya pun nanti kita fotokan barang ini lagi dikerjakan. Nah, sampai barang ini selesai semua dan bagus lagi. Nah, jadi emang niatnya kita tuh pengen supaya teman-teman ini bisa lebih berkreasi lagi. Nah, kalau misalkan ini lensanya sudah bagus ya teman-teman ya, sudah celing lagi, tentunya nanti buat diajak hunting-hunting, wah pokoknya udah cakep dah hasilnya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini kita akan membersihkan sebersih mungkin untuk fogging-foggingnya, dan juga nanti kita tahap terakhir itu kita akan cleaning. Nah, ini kita cleaning nih teman-teman nih. Kita cleaning ini nanti sampai benar-benar celing banget, dan nanti kita akan terawang lagi ke lampu seperti yang sebelumnya. Oke teman-teman Nusantara. Nah, jadi selain lensa manual yang bisa fogging, itu lensa autofocus juga bisa fogging teman-teman. Jadi untuk lensa autofocus yang seri-seri lama itu penyimpanannya tidak baik, dan itu juga bisa fogging. Nah, sebelum seperti yang kita sudah bersihkan ya foggingnya di video-video saya sebelumnya, itulah ada lensa-lensa autofocus juga yang terkena fogging. Nah, jadi untuk foggingnya itu tidak hanya untuk lensa manual saja teman-teman. Jadi lensa autofocus pun bisa terkena fogging. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pembersihan fogging ini, nah jadi sebaiknya jangan dilakukan sendiri teman-teman, karena ini resikonya sangat besar sekali. Nah, kalau misalkan tidak berpengalaman, terus pengen coba-coba, lebih baik jangan. Kenapa? Karena ini kalau misalkan gagal dalam pembelahan optik, ini akan pecah teman-teman, akan pecah seperti gelas. Nah, nanti kalau misalkan pecah seperti gelas ya, itu sudah tidak bisa dipakai lagi teman-teman. Jadi sayang. Kenapa? Karena tidak bisa dipakai lagi. Nah, terus cari gantinya itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau misalkan untuk seri 50 mili f2 ini cukup jarang teman-teman. Kebanyakan itu 50, 1,8, 1,4. Ini yang banyak beredar untuk seri Canon FDN di 50. Nah, itu yang banyak beredar itu 50 mili f1,4 dan 50 mili f1,8. Nah, seperti itu. Jadi untuk f2-nya ini cukup sulit. Nah, jadi kalau misalkan ini dilakukan sendiri, misalkan ada salah satu viewer kita ingin coba-coba perbaiki sendiri, dan ternyata gagal dalam memisahkan dua optik yang fogging. Nah, itu akan terjadi pecah seperti gelas, dan itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena apa? Karena sudah tidak beraturan optiknya ya, kaca gelasnya itu sudah tidak beraturan lagi, dan itu tidak bisa disusun lagi. Nah, maka yang terjadi, misalkan cari spare partnya itu sama aja beli second satu buah lensa teman-teman. Sayang kan jadinya. Nah, harusnya kita cari optik tengahnya aja, jadi beli satu lensa lagi yang second. Untuk apa? Untuk mengganti lensa yang pecah tadi. Dan itu kebanyakan juga fogging juga teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada barangnya itu masih worth it kita beli, tapi kalau misalkan barangnya itu sulit didapat, itu sangat disayangkan ya teman-teman. Nah, jadi
lensanya jadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, oke teman-teman, ini dia hasil pembersihan fogging kita untuk optik yang di bagian belakang tadi. Ini bagian depannya juga sudah, bagian belakang juga sudah. Nah, ini kita rapikan dulu bodi-bodinya semua ke ke si lensanya. Nah, nanti kan depan dan belakang sudah sudah dipasang semua. Nanti kita akan coba terawang lagi untuk memastikan kalau ini sudah kondisi prima dan siap dipakai hunting lagi. Oke teman-teman, kalau misalkan contoh gini, di tempat teman-teman sekalian di satu daerah, misalkan di Jogja, Semarang, atau di Surabaya, ada yang bisa memperbaiki. Nah, silakan. Nah, jadi maksudnya gini, maksudnya jangan dilakukan sendiri. Lebih baik biar teknisi yang sangat berpengalaman yang bisa memperbaiki atau bisa membersihkan foggingnya. Jadi teman-teman tinggal duduk manis dan tinggal terima barangnya sudah dirapikan lagi, seperti itu teman-teman. Nah, sebabnya dengan tenaga-tenaga ahli yang terampil, yang sudah terbiasa bongkar-bongkar dan membersihkan optik-optik yang fogging itu tidak akan sedikit hanya beberapa persen itu mengalami kegagalan, dan kebanyakan itu malah semuanya berhasil teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi keberhasilannya itu lebih banyak daripada kegagalannya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang coba-coba, itu lebih baik nggak usah. Kenapa? Karena profesi teman-teman sendiri kan itu hanya iseng-iseng foto-foto, terus juga ada yang sekedar hobi-hobi aja, dan itu bukan di profesinya di bidang perbaikan. Nah, jadi alangkah baiknya tidak usah bongkar-bongkar dan diberikan ke tenaga ahlinya saja. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai dan ini hasil akhir pengerjaan pembersihan fogging. Wah, ini udah keren banget ya teman-teman ya, sudah jos lagi. Dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial sederhana ini bermanfaat dan menambah wawasan baru seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.